Nah, Kawan Scale-up, ada nih yang nanya Ko Erwin. Ko Erwin, bagaimana prosesnya kalau mau mulai bisnis? Nah, ada beberapa nih. Yang pertama adalah kalau orang tua kalian udah punya bisnis, ya tinggal minta bisnis dari orang tua. Yang kedua, kalau nggak punya bisnis, cari calon mertua yang punya bisnis. Nanti bisa diwarisin bisnis. Yang kedua itu bercanda. Yang ketiga, serius. Nah, kalau kalian mau mulai bisnis, sebenarnya yang paling penting adalah punya mindset yang benar dulu. Karena banyak orang pengen mulai bisnis untuk menghasilkan profit, untuk cuan sebesar-besarnya. Nah, itu nggak salah sih. Cuman menurut kalian itu bukan motivasi yang paling tepat. Jadi kalau mau mulai bisnis, yang penting bagaimana kita bisa memberikan value kepada orang. Karena kalau kita hanya mengharapkan keuntungan, tapi kita nggak memberikan manfaat, bisnis kita itu nggak bisa everlasting. Gojek ketika dimulai dia punya visi, yaitu ingin menyederhanakan, mendisrupt bisnis transportasi yang dulunya manual menjadi online. Akhirnya Gojek saat ini menjadi perusahaan yang besar. Banyak bisnis besar seperti Starbucks, McDonald, bahkan bisnis yang lekat dengan kita seperti Indomaret, semuanya dimulai dengan satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana memberikan manfaat atau nilai tambah kepada calon customernya. Jadi itu yang harus kalian punya. Nah, lalu kalian harus tes juga ide kalian itu sebenarnya ada proof of conceptnya, nggak bisa berhasil, nggak mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Pak Nadiem Makarim ketika memulai Gojek nggak langsung dengan puluhan ribu ojek online dan sampai sebesar sekarang. Beliau mulai dari 5 sampai 10 ojek online dulu. Nah, kalian tes dulu. Kalian punya modal berapa? Tes dari hal-hal yang kecil. Dan yang berikutnya adalah pastikan itu juga lebih baik ya, sesuai dengan passion kalian, atau setidaknya kalian tahu bahwa kalian punya competitive advantage di sono. Nah, Ko Erwin sendiri kan orang pasar pagi, dari dulu orang tua Ko Erwin bisnis aksesoris. Ya, jadi Ko Erwin untuk masuk ke bisnis aksesoris itu Ko Erwin udah punya competitive advantage, yang tahu supplier mana yang murah, tahu bisa jual kemana, tahu barang mana yang laku. Nah, kalian lihat aja gitu. Makanya kan kalian lihat kalau orang tuanya biasanya pedagang kain di Tanah Abang, anaknya juga pedagang kain Tanah Abang. Itu bukan kecelakaan, itu memang karena mereka punya competitive advantage di sono gitu. Nah, kalau kalian yang tidak punya competitive advantage sono, cari tahu aja gitu. Sekarang dengan zaman internet yang terbuka lebar, kalian bisa do market research gitu. Jadi yang pertama, yang penting adalah kalian punya mindset dulu. Apakah kalian bisa punya added value buat kasih orang lain? Yang kedua adalah kalian harus cek apakah marketnya itu ada, besar atau enggak. Dan yang ketiga, kalian tes pasar dulu. Dan yang terakhir menurut Ko Erwin ya, mulai aja dulu ya. Mulai dulu, gagal nggak apa-apa. Apalagi bagi kalian yang masih usianya di bawah 25 tahun. Karena harap tips-tips dari Ko Erwin bisa bermanfaat. Sekian dari Ko Erwin, salam cuan.